Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi, Bu. Selamat pagi juga, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, Iksan minta tolong dipimpin ya. Baik, Bu. Baiklah, teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih, Iksan. Sama-sama, Bu. Sekarang kita nyanyi lagu kebangsaan dulu ya anak-anak. Lagu Garuda Pancasila. Ya, Bu. Nadila minta tolong dipimpin ya teman-temannya. Baik, Bu. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Dia berkorban Untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil, makmur sejahtera, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, 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 ayo maju, maju, maju. Terima kasih. Sama, Bu. Sama-sama, Bu Bu. absensi dulu ya. Ya, Bu. Afifatu Zahro, Hadir, Bu. Dila Aulia, Hadir, Bu. Iksan Dego. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Nah, Ibu mau tanya nih, di rumah kalian, di tempat tinggal kalian itu, kalian punya kendaraan nggak? Punya, Bu. Punya, Bu. Apa aja tuh kendaraannya? Mobil, Motor. sepeda, motor juga. Banyak ya anak-anak. Nah, itu ada hubungannya dengan tema hari ini, yaitu tema 9, benda sekitar kita, dan subtema 1, benda tunggal dan benda campuran. Nah, materinya akan disampaikan oleh Ibu Vivi ya anak-anak. Ya, Bu. Oke, anak-anak. Tadi kita sudah bernyanyi. Sudah ditanya sudah sarapan belum? Kebanyakan sudah sarapan. Jadi otomatis anak-anak sudah semangat kan untuk memulai materi? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Oke. Kalau sudah semangat, sebelum kita mulai materi, Ibu akan menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti anak-anak dapat mengetahui letak Indonesia secara astronomis dan geografis. Lalu, anak-anak juga dapat mengetahui pengaruh dari letak Indonesia tersebut. Dan anak-anak juga dapat mengetahui perkembangan alat komunikasi, transportasi, dan produksi dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Dan yang terakhir, anak-anak juga dapat mengetahui apa itu iklan beserta fungsinya. Nah, oke. Sekarang kita mulai ya, kalau anak-anak sudah semangat lagi. Ini Ibu sudah menampilkan share screen-nya. Nah, jadi letak Indonesia tuh secara astronomis dan geografis itu, kalau secara astronomis, Indonesia itu terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, anak-anak. Nah, kalau secara geografis, pasti anak-anak sudah mengetahui semua letak Indonesia itu. Kalau secara geografis, Indonesia itu terletak di antara dua benua,
Benua apa? Benua apa, Asia anak-anak? dan Australia, Bu. Benua Asia dan benua, iya benar sekali, benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia terletak di antara dua samudra juga, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pasifik. Pasifik ya. Iya. Oke, slide selanjutnya. Nah, dari letak Indonesia, kita tadi kan kita sudah mengetahui letak Indonesia secara astronomis dan secara geografis. Nah, dari letak tersebut Indonesia itu berada di titik strategis. Nah, letak Indonesia itu sangat strategis, anak-anak. Kenapa dikatakan strategis? Karena Indonesia itu berada di jalur perdagangan dunia. Nah, karena itu tentu saja ada pengaruh geografis di Indonesia. Kalau dalam bidang transportasi, keuntungannya itu adalah yang pertama, percepatan infrastruktur di daerah-daerah tertentu di daerah Indonesia. Yang kedua, peningkatan transportasi untuk tujuan wisata. Nah, anak-anak sering tidak melihat turis atau wisatawan asing yang berwisata di negara kita. Sering, Bu, di pantai. Sering, kan? Karena banyaknya wisatawan yang asing yang datang ke sini, akibatnya itu tentu saja meningkatkan jumlah transportasi. Yang kedua, peningkatan transportasi laut secara maksimal, sama seperti tadi. Di udara juga transportasinya meningkat, di laut juga begitu pula, anak-anak. Nah, yang ketiga, peningkatan akomodasi angkutan umum. Selain di daratan dan di lautan, selain di udara dan di lautan, di daratan juga sama, adanya mengalami peningkatan. Nah, lalu selain keuntungan, ada juga kerugian anak-anak. Nah, kerugiannya itu, yang pertama, tersingkirnya transportasi tradisional. Sekarang Ibu mau tanya, anak-anak pernah tidak sekarang melihat orang yang bepergian naik kuda? Pernah tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada. Karena itu merupakan transportasi masa lalu dan kerugiannya juga sekarang mulai tersingkirkan karena zaman kita kan sudah berubah dan banyak sekali sekarang transportasi modern yang menggantikannya. Yang kedua, semakin padatnya lalu lintas karena jumlah imigran. Sekarang penduduk Indonesia makin meningkat. Selain itu, setiap penduduk masing-masing punya kendaraan. Nah, kalau apabila beraktivitas di jam yang sama, tentu saja lalu lintas akan menjadi padat atau yang anak-anak sering alami, kita sering mengalami macet. Sering tidak mengalami? Sering, Bu. Nah, iya, karena adanya kepadatan lalu lintas tadi. Nah, yang ketiga, semakin bersifat konsumtif terhadap kendaraan dari luar negeri. Nah, kebanyakan sekarang ini orang-orang lebih menyukai kendaraan-kendaraan dari luar negeri. Saran Ibu untuk kita semua, agar kita juga mencintai produk lokal, menghargai dan mencintai produk kita sendiri. Seperti itu ya. Ya, Bu. Nah, setelah ini masih ada yang ingin anak-anak tanyakan tidak? Sebelum kita lanjut. Belum, Bu. Belum, oke. Kalau belum, sekarang kita mengamati video dulu anak-anak. Nah ini kita mengamati video ya. Oke, silakan disimak videonya, nanti Ibu akan tampilkan. Sebentar. Nah, ini videonya. Nah, anak-anak sudah mengamati videonya ya tadi? Sudah, Bu.
Nah, jadi tadi itu adalah video bagaimana perkembangan dari mulai alat komunikasi, alat transportasi, dan juga produksi. Dari mulai pakaian kita yang dulunya masih dijahit manual menggunakan tangan dengan benang, sekarang sudah beralih menjadi adanya mesin jahit yang modern, mesin jahit listrik. Nah, itu kan merupakan perkembangan ya anak-anak, begitu pula dengan alat transportasi dan juga alat komunikasi. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, sebelumnya ada yang anak-anak ingin tanyakan terkait videonya? Tidak, Bu. Oke, kalau belum, kemarin Ibu sudah membagikan anak-anak ke dalam kelompok-kelompok ya kemarin? Ya. Ya, Bu. Nah, anak-anak silakan berkumpul ke kelompoknya. Nah, nanti kan itu kan ada beberapa kelompok. Nanti anak-anak bebas memilih tema mau tentang alat komunikasi kah, mau tentang alat transportasi kah, atau tentang perkembangan produksi, bebas mau yang mana. Dan nanti anak-anak mempresentasikan bagaimana, misalnya nih anak-anak mengambil alat transportasi, bagaimana bagaimana alat transportasi di zaman dahulu. Lalu satunya bagaimana alat transportasi di zaman sekarang. Nah, bagaimana Bu? Kan alat transportasi yang dahulu kita nggak tahu karena kita belum lahir. Nah, nggak apa-apa. Karena sekarang kita sedang pembelajaran dalam jaringan atau anak-anak sedang berada di rumah, jadi Ibu bebaskan anak-anak untuk mewawancarai ibu atau bapaknya yang ada di rumah. Silakan tanyakan, atau kakeknya juga boleh. Silakan tanyakan, Pak, Bu, bagaimana sih bagaimana sih alat transportasi dahulu, apa saja kendaraan yang Bapak gunakan di zaman Bapak muda dulu. Nah, itu bebas pertanyaannya. Nah, nanti dipresentasikan di sini, jadi dapat kita lihat bagaimana perbedaan dari perkembangan alat transportasi tersebut. Nah, paham tidak anak-anak maksud dari tugasnya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kalau paham, sekarang kita mulai diskusi kelompok anak-anak masing-masing ya. Jadi Ibu beri waktu 10 menit untuk berdiskusi terkait tugasnya dari mulai sekarang. Nah, silakan anak-anak mau diskusi via telepon atau via grup WA atau via WA pribadi itu bebas. Nah, Ibu mulai dari sekarang ya, 10 menit dari sekarang. Silakan anak-anak. Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, kalau sudah, sekarang kelompok mana yang mau presentasi duluan? Ayo, yang berani. Kelompok yang berani presentasi duluan siapa? Kelompok Saya, Dila, Bu. Bu. Oke, Dila dari kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, temannya Iksan ya, kelompok 1. Oke, Ya, Bu. silakan Ya, Bu. Ibu persilahkan untuk kelompok 1 yang terdiri dari anggota kelompok Dila dan Iksan untuk melakukan presentasi. Ya. Iksan dulu, Bu. Oke, Iksan dulu, boleh. Baik, Bu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan komunikasi tradisional atau zaman dahulu, Bu. Oke. Nah, untuk alat komunikasi di zaman tradisional itu ada dua, Bu. Yaitu kentongan dan surat menyurat atau yang biasanya diantar dengan kurir, Bu. Oh iya. Oke. Nah, Iksan mendapatkan informasinya dari mana nih? Bertanya dengan orang tua, Bu. Oh iya, boleh, benar. Nah, jadi benar sekali. Pada zaman dahulu itu alat transportasinya masih kentongan dan juga masih via surat-suratan. Kita nulis suratnya sekarang, lalu kita kirim ke kantor pos, lalu beberapa hari kemudian baru deh kita mendapat jawabannya. Nah, setelah itu berkembang juga menjadi ada telepon yang itu loh, yang tahu tidak, telepon zaman dulu itu beda pokoknya sama telepon kita zaman sekarang. Nah, sekarang kita dengar dulu dari Dila dulu, dari kelompok 1 masih Dila. Bagaimana Dil presentasinya? Baik, Bu. Dari saya untuk perkembangan komunikasi zaman sekarang. Zaman sekarang itu teknologi komunikasinya itu serba instan, Bu, seperti adanya WA. Dan dengan adanya sosial media juga memudahkan mendapatkan
berita dan tidak menunggu koran harian, Bu. Iya, benar sekali. Mas, nah, benar sekali yang dikatakan Dila. Nah, sebenarnya kan tadi Dila mengatakan WA dan sosial media lainnya. Nah, sebenarnya itu bagian dari perangkat alat komunikasi apa, Nak? Nah, yang sekarang kita gunakan. Handphone, Bu. Iya, handphone, smartphone, atau laptop, ataupun iPad. Nah, itu semua itu adalah fitur-fitur dari alat teknologi ini. Nah, sekarang walaupun kita sedang masa pandemi, walaupun kita tidak belajar di kelas, tetapi kita tetap bisa melaksanakan tatap muka virtual dengan alat komunikasi smartphone ini. Nah, canggih tidak anak-anak? Canggih ya? Iya, canggih sekali. Oke, alhamdulillah anak-anak sudah sangat bagus dalam memaparkan presentasinya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1. Sama-sama, Bu. Anak-anak tadi sudah dapat membedakan apa saja alat komunikasi di zaman tradisional dan juga saat ini. Nah, sekarang Ibu punya tabel. Nah, ini anak-anak terlihat tidak? Di sini kita akan mengidentifikasi alat transportasi masa lalu dan masa sekarang. Nah, sekarang ini kan ada 2 tabel. Anak-anak pasti sudah bisa mengidentifikasinya nih. Oke, yang pertama anak-anak lihat ini ada gambar apa, Nak? Mobil, Bu. Mobil Nah, sport. mobil ini, iya benar sekali. Mobil ini masuk di alat transportasi mana nih? Modern, Masa Bu. sekarang atau masa sekarang? Sekarang. Iya, benar sekali, modern. Jadi kita tempel di sebelah mana, Nak? Sebelah kanan, Bu. Kanan, Bu. Iya, benar sekali. Kita Masa tempel kini. Nah, iya, masa kini benar. Oke, setelah itu kita lihat lagi ada gambar apa nih? Nah, ini terlihat tidak, Nak? Perahu. Iya, perahu layar. Ini kira-kira masuk alat transportasi kapan nih, Nak? Sama, Masa Bu, transportasi. Tradisional, Bu. Masa lalu. Iya, benar sekali. Tradisional. Alat transportasi tradisional ya. Kalau sekarang ini, kalau di alat transportasi masa kini ada apa, Nak? Kalau sekarang? Mesin, Bu. Perahu pakai mesin, Bu. Iya, perahu mesin. Lalu ada kapal-kapal yang besar juga ya sekarang. Ya, Bu. Oke. Selanjutnya ini. Terbalik tidak? Ini, Terbalik. Nak. Pesawat, Bu. Bu. Pesawat, benar sekali. Anak-anak sudah pernah naik pesawat? Pernah, Bu, satu kali. Pernah, Bu. Pesawat ini termasuk alat transportasi masa Masa Kini. kini atau modern, Bu. iya, modern atau kini. Karena dulu tidak ada pesawat, Nak. Nah, oke. Satu lagi nih. Nah, ini. Kuda, Bu. Kuda. Masuk alat transportasi Masa lalu atau tradisional, Bu. benar sekali, masa lalu. Nah, kalau misalkan kita bayangkan nanti kalau masa kini kita masih naik kuda itu bagaimana capeknya kalau jauh sekali Kasihan perjalanannya. kudanya, Bu. Kasihan Iya, kudanya. kasihan kudanya. Kudanya capek, mana kitanya berat ya kan? Nah, Bu. jadi alat transportasi itu berkembang sesuai zamannya juga, Nak. Nah, kita juga tidak bisa memaksakan harus memakai alat transportasi tradisional karena mungkin tidak sesuai dengan perkembangan zaman kita saat ini. Oke, setelah ini, Mas, ada yang ingin anak-anak tanyakan? Tidak, Bu. Ya, Bu. Belum, Bu. Oke, kalau tidak ada, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Iksan. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Nah, kalian pernah nggak melihat promosi tentang kendaraan di televisi? Pak. Pernah, Pak. Di Nah. TV. Seperti gambar di tampilan yang kita lihat ini merupakan tampilan iklan berupa perkembangan teknologi di zaman modern.
Biasanya yang kalian lihat di televisi itu yaitu berupa iklan. Ada yang tahu iklan itu apa? Iklan itu Nggak tahu, Pak. untuk menarik perhatian, Pak. Ya, bisa jadi. Nih, Bapak jelaskan. Pengertian iklan merupakan salah satu benda media promosi yang Iklan itu yang sering muncul kalau kita lagi nonton TV. Nah, benar. Nah, tapi lebih benarnya lagi, kalian perhatikan Bapak jelaskan tentang pengertian dan fungsi iklan. Iklan merupakan salah satu media promosi yang efektif dalam memasarkan berbagai produk kepada konsumen karena daya jangkaunya yang luas dan masif. Tentu iklan juga mempunyai fungsi. Fungsi iklan sebagai informasi atau menyampaikan info produk baru, ciri-ciri dan lain-lainnya. Dan fungsi lain sebagai persuasi atau mengarahkan konsumen untuk membeli. Dan fungsi yang ketiga itu sebagai reminder atau iklan mengingatkan konsumen tentang produk tertentu agar selalu menggunakan produk tersebut. Jadi iklan yang kalian lihat pada gambar ini merupakan iklan tentang perkembangan teknologi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang iklan? Belum, Pak. Saya, Pak. Ya. Silakan. Iklan itu ada di mana aja ya, Pak? Nah, iklan itu ada di televisi. Kalian sering buka YouTube nggak? Sering, Pak. Nah, biasanya sebelum kalian buka YouTube, kalian ada tampilan iklan. Biasanya tentang produk itu makanan-makanan yang dipromosikan. Pernah nggak kalian lihat iklan seperti itu? Pernah, Pak. Jadi, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak tentang iklan? Cukup, Pak. Nah, untuk tugas selanjutnya, atau untuk tugas di rumah, kalian buat iklan yang berhubungan dengan tema perkembangan, baik itu produksi, komunikasi, transportasi. Nah, kalian pilih dari 3 tema tersebut. Lalu, minggu depan dikumpulkan kepada Bapak. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, itulah penyampaian tentang pembacaan iklan yang Bapak jelaskan. Untuk lebih lanjutnya, saya sampaikan kepada Bu Dila. Nah, anak-anak, dari Ibu Vivi dan Pak Iksan sampaikan tadi, apa saja yang kalian pahami? Letak geografis, Bu. Tentang perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi, Bu. Transportasi. Perkembangan produksi. Alat zaman dulu dan sekarang, Bu. Terus ada iklan juga, Bu. Nah, iya, benar sekali anak-anak. Jadi, pada pagi hari ini kita telah mempelajari tentang letak Indonesia secara geografis dan secara astronomis. Terus, perkembangan transportasi zaman dulu dan zaman sekarang. Perkembangan komunikasi dari zaman dulu dan zaman sekarang. Dan yang terakhir tadi yaitu pengertian dan fungsi iklan. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk tugas evaluasinya sudah Ibu kirimkan ya ke grup WA. Baik, Bu. Baik, Bu. Sebelum menutup pertemuan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Mas Iksan, tolong dipimpin teman-temannya. Siap, Bu. Baiklah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai.
Terima kasih Mas Iksan. Sama-sama, Bu. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian jaga kesehatan ya, jangan lupa. Ya, Bu, Ibu juga jaga kesehatan. Baik, Bu. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.